Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil liqa. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dialah Tuhan kita, penguasa semesta alam, yang tidak pernah sama sekali menyesatkan kita kecuali orang yang tertutup hatinya dari cahayanya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sempurna yang mengantarkan kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan kaji ungkapan wali besar Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Yang sebelumnya mari kita telusuri bahwa selama ini orang memandang ketika sesuatu itu permulaannya nikmat, maka akhirnya juga kebaikan. Jika awalnya menyenangkan, maka akhirnya juga akan baik. Kata Syekh Ibnu Athaillah belum tentu itu. Sehingga beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Hikam, in raghabatkal bidayat zahadatkal nihayat. Jika permulaannya membuatmu senang, maka kesudahannya akan membuatmu jemu. Wa indaka ilaiha dhahirun nahaka anha batin. Jika yang lahir ini mengundangmu kepadanya, maka batinnya akan menghalangi darinya. Ada dua hikmah yang kita kaji, sebenarnya bisa menjadi satu, bahwa jangan tertipu dengan awal yang menyenangkan, karena boleh jadi lahirnya menampakkan kesenangan, tapi batinnya ternyata itu membawa kesedihan. Hikmah ini sangat mudah bagi kita untuk mengkanter orang yang menganggap bahwa setiap kesenangan adalah karunia, setiap kesedihan adalah musibah. Tidak demikian kata ahli hikmah. Tidak semua kesenangan itu karunia, dan tidak semua yang menyedihkan itu bencana atau musibah. Jika kehidupan ini dilihat permulaannya menyenangkan bagi hawa nafsu, karena tampak lahirnya sangat mempesona, khususnya berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan, masih melanjutkan hikmah yang kemarin. Orang merasa senang ketika pertama kali dia menjabat. Kenapa? Karena memang tampilan awal permulaannya dia sudah dapat kendaraan dinas, mobil maupun motor. Lalu terbayang pada dirinya bahwa semua orang bisa diperintah olehnya, bawahannya. Yang ketiga, dia bisa merasa bahwa ini akan membawa pujiannya.
semua ini manakala tidak dimawas diri oleh hati kita, maka nafsu itu akan menjerumuskan kita jauh dengan Allah. Jabatan itu baik, tapi manakala jabatan yang menjadikan orang jauh dengan Allah, maka itu buruk. Tapi betapa banyak orang yang terkesima dengan lahiriahnya, dengan permulaannya, sehingga dia merasa apa yang dilakukannya sebagai pemimpin, bahwa dia memerintah karena ini kebaikan. Mari kita cek hatinya. Apakah dengan jabatan itu semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Jadi ini bukan berarti orang tidak boleh menjabat. Bukan berarti orang tidak boleh mengambil kekuasaan. Tapi manakala jabatan dan kekuasaan itu dilihat awalnya saja menyenangkan, itu adalah makanan nafsu. Sebab al-aqwan dhahiruha batinun, dhahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Alam ini, dunia ini, lahiriahnya itu tipuan, tapi batiniahnya itu pelajaran. Hawa nafsu itu hanya terpana pada yang lahiriahnya, sementara hati itu menembus batinnya. Sehingga manakala hati kalah dengan hawa nafsu, ghalabatil hawa alaika, nafsu yang menang, sehingga nanti hatinya dikendalikan oleh nafsu, maka jabatan itu bukannya menjadi jembatan menuju Allah, tapi menjadi penghalang dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya Ibnu Athaillah ingin mendidik jiwa kita bahwa tidak semua yang berat di awal itu adalah bencana. Meskipun ini bisa berbalik ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu benci ternyata baik menurut Allah untukmu, dan boleh jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu cintai ternyata itu buruk menurut Allah bagi. Ini disenangi oleh hawa nafsu. Dunia ini penuh dengan perhiasan. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Manusia itu syahwatnya dihiasi dengan cinta pada perempuan, anak-anak, harta benda, baik emas maupun perak, kuda tunggangan kalau sekarang kendaraan, hewan ternak, dan ladang, berarti perusahaan. Ini adalah zayin, perhiasan. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu permainan senda gurau, perhiasan. Saling berbangga-bangga di antara kalian. Saling menumpuk harta, berbangga-bangga dengan anak. Ini mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia itu sedikit, dan mata'ud dunya itu ghurur. Karena Allah tidak melihat lahirnya, tapi melihat fungsi kenapa ini diberikan. Sementara nafsu itu hanya melihat lahiriahnya, hanya melihat penampakannya. Oh, ini menyenangkan,
langsung hawa nafsu. Tidak ada di dunia ini hawa nafsu yang ingin dekat dengan Allah. Sampai Nabi Yusuf pun menyatakan inna nafsala ammaratum bisu illama rahimah rabbi. Sungguh nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu tidak pernah berhenti. Dia ingin menikmati kehidupan dunia ini. Kan itu hati-hati, hawa nafsu yang seperti ini kadang mencurinya itu nggak kelihatan. Boleh jadi orang sudah alim dari masjid, habis sholat, habis ngaji, ternyata pas pulang jalan kaki naik motor, ada motor yang kenceng lewat. Lalu nafsunya menyabet dengan menyatakan kata-kata yang kotor. Tidak terasa hawa nafsu sudah mencuri. Sehingga seseorang harus terus waspada terhadap hawa nafsu. Sampai ketika taat pun hawa nafsu mengajak orang sombong, ujub. Wafil ubudiyah, dia antuk jiba bil ibadah, katakan dia merasa kagum dengan taat bit ta'ah, dengan ketaatan. Itu hawa nafsu. Pencuri yang pinter itu adalah hawa nafsu. Tapi Allah kasih ada nurani yang disebut dengan fitrah atau misak, perjanjian primordial manusia dengan Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika ada zaman roh, semua manusia mengakui, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Tapi kenapa ketika roh yang ditiupkan oleh Allah itu menyatu dengan tubuh, lalu muncul kelupaan terhadap penyaksian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih, Allah kirimkan Rasulnya membawa Al-Quran dan hadis jelas. Sehingga Allah Maha Adil. Pertempuran kita ini adalah pertempuran yang luar biasa. Kalau musuh ada permulaannya, ada gencatan senjata, dan ada akhirnya. Tapi kalau hawa nafsu adalah peperangan yang tidak berakhir. Hawa nafsu kuasa, terutama kekuasaan. Karena manis bagi hawa nafsu itu ketika ada orang yang memujinya. Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, apalagi orang yang ngungguk-ngungguk gitu. Pak Bupati, Pak Lurah. Nafsu itu merasa dia mendapatkan makanan. Lihat orang pada tunduk semua sama saya. Ya wajar karena kamu sebagai pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi penguasa seperti ini. Kamu saat ini penguasa, pemimpin. Wajarlah mereka anak buah. Wajar bilangnya. Itu hawa nafsu. Pencuri itu tidak pernah dia mencuri rumah yang tidak ada isinya. Pencuri hanya mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kan itu orang yang berkuasa, orang yang punya harta banyak, orang yang punya ilmu banyak. Tidak terasa diambil. Padahal banyak sekali peringatan bahwa kita harus melihat akibat kesudahan.
Jangan sampai permulaanmu yang membuat senang, kesudahannya ternyata membuat engkau sengsara. Sehingga ketika mata iman itu bukan senang dia, langsung tertuju kepada Allah dengan jabatan ini. Sesungguhnya saya harus khidmat li ummah, harus melayani umat, harus melayani masyarakat. Dengan jabatan ini, maka tanggung jawab saya. Nanti lihat alam kubur, alam barzah. Bagaimana kehidupan kita di alam barzah. Nanti setelah kiamat, betapa kemudian ngeri ketika hawa nafsu jabatan itu membuat dia senang dengan jabatan karena banyaknya orang-orang yang memujinya, banyaknya fasilitas. Padahal jabatan itu bukan fasilitas tapi tanggung jawab. Jalannya pun agak beda orang yang baru dikasih jabatan. Tadinya rada merkuyut-merkuyut pas jadi jabatan. Waduh ya, awas bukan berarti tidak semuanya yang lahir itu wujud daripada yang batin. Pelajaran terlalu banyak bahwa ketika lahir itu tampak menyenangkan, hati-hati batinnya. Ada orang dari awal dia mudah sekali naik jabatan terus, harta pun lancar terus, tapi ternyata kesudahannya dia kosong, hampa dia. Sebelum turun jabatan sudah stres dulu, ini 2 tahun lagi saya mau turun jabatan. Hawa nafsunya yang bercokol. Bukan ya Allah berikan kekuatan masih 2 tahun lagi. Saya menjalankan amanahmu ya. Kalau nanti sudah selesai mudah-mudahan ya Allah kami telah menunaikan amanah. Ini orang yang melihat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji dengan kekurangan, dengan sakit, dengan miskin, dan kami uji juga dengan kelebihan, kaya, dengan punya jabatan, sehat. Semua ini fitnah, ujian. Jangan tertipu dengan fitnah itu. Kenapa? Karena engkau akan dikembalikan kepada kami, mempertanggungjawabkan semua yang kamu emban di dunia ini, semua nikmat yang sudah kami berikan, kata Allah, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang nikmat pada hari nanti, pada hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita petik bagaimana dalam kehidupan ada Fir'aun, ada Korun. Kuncinya saja harus dipikul oleh orang yang sangat kuat. Tapi ujungnya adalah dibebaskan ke muka bumi dengan harta. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kesadaran fitrahnya hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Dia ngakui Tuhannya Nabi Musa yakni Allah, tapi sudah sampai tenggorokan. Dan itu ditenggelamkan oleh malaikat. Enak aja ya. Seumur hidup berbuat durjana, pada saat sudah sampai tenggorokan ngaku beriman. Awalnya terlena dengan kehidupan dunia, sampai berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Membunuh bayi perempuan. Bahkan kalau sekarang mungkin ketika di USG laki-laki, langsung dibelek, langsung dibunuh. Tidak sempat keluar, tidak sempat lahiran. Bagaimana menghinakan perempuan.
Ini berbuat sewenang-wenang. Tapi perhatikan Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, perjalanannya dilempar ke sumur, dijual belikan, tapi ujungnya adalah manis. Nabi Musa seperti itu. Ini sudah banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sehingga kita harus mengambil iktibar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi awas penampilan lahiriah itu makanan hawa nafsu. Tapi kalau hati menyeruak ke batinnya, apa ini? Kalau dikasih jabatan, apa ini? Di mana fungsi jabatan ini? Karena kadang Allah memberikan yang menyenangkan, tapi ternyata ketika orang tertipu dengan kesenangan itu, ujungnya adalah penderitaan. Allah boleh jadi mendidik jiwa-jiwa manusia, kekurangan. Dia penuh kesabaran, ujungnya adalah manis karena dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zohir, jangan sampai lihat istri zohirnya saja, sudah tua, zohirnya saja, anak-anak zohirnya saja, lihat dalamnya, ini amanah. Tidak mungkin seorang istri mau menyerahkan dirinya kepada orang yang baru dikenalnya. Meskipun katakan 5 tahun pacarannya, kalau pacaran itu kan. Tapi bukankah lebih banyak dengan orang tuanya yang menyayangi, tidak pernah memukulnya. Ini mempercayai orang yang baru kenal, setahun 2 tahun. Betapa Allah kasih jodoh. Betapa anak ketika diamanati anak. Yang tidak diamanati anak juga adalah Allah yang kasih yang terbaik. Karena pasti ujian. Orang belum punya anak, pengen punya anak, dikasih anak, anaknya maaf. Ini jadi tantangan juga bagi dia. Padahal awalnya bilang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Berikan kepada kami keturunan. Jadi amalan itu ya. Tapi ternyata ketika sudah punya anak, orang belum punya harta, pengen ngedoa dapat harta. Ketika dapat harta, lihat bahwa itu juga ujian. Gak ada di dunia ini yang tidak ujian. Termasuk penguasa digital. Waduh ya, kalau viral itu luar biasa. Hati-hati penguasa digital. Kan itu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari hal-hal yang lahir kita terpesona, permulaan yang menyenangkan itu. Tidak ada lain tajridul qalbi. Jadi bersihkan hati kita, kosongkan hati kita, lalu kita merenung, ini jabatan ini membawa saya dekat dengan Allah atau menjauh. Kalau lahiriahnya kelihatan menjauhkan dia, maka segera balik arah. Bagaimana caranya? Sesuai dengan jobnya, jabatan ini. Itu tajrid. Yang kedua memang zikir.
Karena hawa nafsu termasuk nafsu kekuasaan. Itu akan mencuri, pencuri itu tidak bisa dilawan. Misalnya orang menyiapkan senjata tajam, insya Allah pencurinya lebih-lebih sudah siap senjata tajam. Tapi apa yang mesti dilakukan? Nyalakan lampunya, karena pencuri itu tidak suka pada yang terang. Dia sukanya kegelapan. Kalau dinyalakan baru dia kabur. Terangi hatimu dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana kesudahan orang yang menganggap permulaannya menyenangkan, dia yang hanya melihat dohirnya. Perhatikan. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, para koruptor yang masuk penjara, perhatikan. Mudah-mudahan diberikan hidayah karena sejarah masih terus berlangsung. Tapi ini tetap peringatan bagi kita. Tundukkan hawa nafsu itu, transformasi, jadi digeser. Contoh taat kita, ngaji itu berat. Tapi ujungnya adalah kebaikan. Maksiat itu menyenangkan. Maksiat itu manis, tapi ujungnya pahit. Taat itu berat, taklif beban, tapi insya Allah ujungnya manis. Ngaji, duduk, mendengarkan itu berat. Hawa nafsu bercokol. Udahlah, masih ada malam Jumat depan. Nggak usah ini kelihatan lagi kurang fit, itu sudah istirahat aja. Saya ini sayang sama kamu. Wajarlah kamu punya harta. Ya beli durian, beli sate. Wajar. Masa mencari terus tapi kamu tidak menikmati. Wajar kamu penguasa. Wajar. Memang ada bawahannya, tugasnya membantu kamu. Tapi kalau selalu waspada, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terus kuntiti hawa nafsu itu. Bahkan kalau perlu tundukkan, karena hawa nafsu itu bisa menundukkannya 40 hari, kata ulama suluk. Nanti disapih dia selama 40 hari. Yo, dari yang kecil-kecil mengedepankan kepentingan orang, memperlakukan bawahan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Coba perhatikan itu dari yang kecil. Kalau sampai mengurus rakyat tidak seperti mengurus diri dan keluarganya, hati-hati, ada ketidakadilan. Nanti masuk nepotisme. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri. Cintai, ada empati. Dari hal yang kecil. Ya, kepentingan orang lain lebih didahulukan daripada kepentingan diri sendiri. Barangkali ada orang yang terluka. Ya Allah, jangan sampai kita memperhatikan kepentingan orang lain. Karena ketika kita menyakiti orang lain dengan cara apapun termasuk kekuasaan, maka nanti kalau tidak dimaafkan di dunia itu akan dituntut di akhirat. Lebih baik dituntut di dunia meskipun disiksa. Yang penting di akhiratnya selamat. Daripada tidak dituntut
ternyata di akhiratnya protes. Itu yang hadis muflis yang minggu kemarin, ya. Hadis bangkrut. Orang membawa pahala ibadah, merasa nyaman masuk tiket surga. Ternyata ada orang-orang yang pernah disakitinya, pernah diambil haknya, pernah diambil hartanya, pernah digores hatinya, pernah melukainya. Ini protes semua. Pahala sholat sudah diberikan kepada orang yang protes, ternyata masih protes terus, banyak antri. Pahala ibadah yang lain, pahala ibadah sudah habis, yang protes masih jalan terus. Sehingga hadis itu disebut hadis muflis, hadis bangkrut. Modal sudah habis, tapi yang nagih masih jalan terus. Karena tidak mampu, modalnya sudah habis memenuhi kesalahan orang ini kesalahannya dilempar kepada orang yang pernah menyakiti itu, dan dia dilempar ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita harus muraqabah, selalu merasakan kepengawasan Allah. Tajridul qalbi, coba belajar mementingkan orang lain, mementingkan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Karena semua ini, dalam hidup ini, semua jalan menuju Allah. Tidak ada jalan yang tidak menuju Allah. Taat, maksiat, nikmat, balayat, semuanya itu usul jalan menuju Allah. Dikiranya jalan menuju Allah itu taat saja. Tidak, syariat tidak menyatakan begitu. Banyak orang yang taat, lalu dia lupa bahwa ketaatannya itu adalah anugerah dari Allah. Bukannya taat itu menjadi dekat dengan Allah, malah dia jauh dengan Allah. Ujub terhadap ketaatan. Salasun muhlikat. Kata Rasul, ada 3 yang akan menghancurkan manusia. Di antaranya i'jabul mar'i binafsi, kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Orang maksiat ada syariatnya, istighfar, taubat, itu jalan dekat dengan Allah. Syariat dapat nikmat, syukur. Syariat dapat balayat, ujian, sobat. Tapi orang terbolak-balik. Taat ujub, maksiat mengekali maksiat, tidak segera bertobat. Ketika dapat nikmat, lupa ke pemberi nikmat. Ingatnya hanya pada nikmatnya saja. Ketika diuji, dia tidak sabar. Malah dia mujzian, dia mengeluh terus. Berkeluh kesah. Nah, ini jalan kita mengolah hawa nafsu agar menjadi tunduk dan akhirnya merasakan manisnya kita untuk taat, untuk mendekat kepada Allah dengan apapun yang Allah kasih. Didik dia. Karena Allah kadang mendidik dengan hal-hal yang berat. Karena nafsu itu nggak mau yang berat-berat, inginnya yang ringan-ringan. Allahumma paksakan. Jadi kalau yang berat-berat itu, jangan pilih yang ringan-ringan saja. Kalau berat, paksakan. Maka insya Allah, nah, sekali-kali kita membantu orang dengan jabatan itu, ayo. Sehingga ya Allah, ini bagi pejabat yang adil itu luar biasa. Kekuasaan ini.
Sehingga permulaannya boleh jadi sesuatu ini kelihatan berat karena dia melaksanakan tanggung jawab, tapi ujungnya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesudahannya baik. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang yang takwa. Zahirnya menyenangkan, dia lihat batinnya. Insya Allah kalau sudah begini, maka kita tidak akan tertipu dengan amanah apapun yang diberikan oleh Allah, karena melihatnya amanah. Bukan hadiah, bukan nikmat, belum tentu. Jabatan, harta, belum tentu itu nikmat. Lulus atau tidak lulus. Kalau lulus, maka engkau sama an'amta alaihim. Kalau tidak lulus, maghdubi alaihim. Dan ad-dhalin, orang yang dimurkai, dan orang-orang yang sesat. Ini permintaan. Cuma manusia memang kesadarannya ya, minta sih minta, tapi tidak ta'assur, tidak punya lacak. Padahal kalau orang minta itu, maka permintaannya kalau betul-betul disadari mengarahkan orang itu sesuai dengan apa yang dimintanya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Kalaupun saya jadi penguasa, kalaupun saya punya jabatan, jadikan jabatan saya seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, yang mengantarkan ke surga-Mu ya Allah, ke ridha-Mu ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai seperti Fir'aun, korup. Seharusnya permintaan ini disadari. Oh iya ya, saya minta sehingga bukan hafalan. Penuh dengan kesadaran membaca atau mendengar imam baca Fatihah itu. Iya, saya minta petunjuk. Tapi saya kok jauh dengan majelis ilmu. Saya jauh dari mendengar hal-hal yang baik. Karena logikanya semakin orang mendengarkan yang baik, maka pengetahuan keagamaannya akan bertambah. Semakin orang kurang mendengar hal-hal yang baik, yang membawa nasihat, maka dia pengetahuan yang baiknya itu akan berkurang. Maka insya Allah kayak begini, kita tidak tahu usia kita. Jadi mari dari sekarang kita muhasabah diri, introspeksi diri. Jangan sampai jadikan hati kita ini himmahnya adalah pada dunia yang kelihatan, dunia yang nampak menyenangkan. Masuklah ke dalam, sehingga nanti senangnya adalah senang betul-betul kenikmatan. Bukannya bencana. Insya Allah kalau begitu kita akan selamat. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita terus mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita ini jembatan menujunya, bukan penghalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.